Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Jumat 20 Oktober 2023. Mari kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu menjadi teladan iman bagi kami. Semoga kami pun taat kepadamu dalam menapaki pesiaran hidup kami. Dan jadikanlah siara hidup kami menjadi saluran berkat bagi hidup sesama kami. Dengan pengantaran Dia yang bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, bacaan suci yang akan kita dengar dan renungkan pagi ini saya ambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1-7. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga dari dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, tema renungan pagi ini saya beri judul, hendaklah selalu takut kepada Tuhan dalam hidup ini. Rasa takut adalah perasaan batin yang dimiliki oleh setiap orang dalam hidup ini. Hanya orang yang hatinya sudah membatu dan membekulah yang tidak punya rasa takut kepada sesama dan bahkan terhadap Tuhan. Hidup orang yang memiliki rasa takut akan ini, akan itu, takut akan keselamatan hidup, takut kehilangan akan sesuatu yang berharga, dan akan orang yang dicintai akan selalu membuatnya memiliki sikap waspada dalam hidup. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Injil yang kita dengar dan renungkan pagi ini membuka pewartaan dengan mengatakan, sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang, atau berkerumunlah begitu banyak orang, dan membuat orang-orang itu saling berdesak-desakan satu sama lain. Seperti yang kita nonton di televisi di mana orang berdesak-desakan ketika ada pembagian sembako gratis. Karena begitu banyak orang berdesak-desakan, Yesus pun mulai mengajar pertama-tama kepada kelompok para muridnya. Ia pun berkata kepada para muridnya, waspadalah terhadap ragi. Ragi di sini dapat kita tafsir sebagai pengajaran, sikap hidup, sifat, dan bisa juga karakter hidup atau cara hidup. Tergantung dari konteks pengajaran itu dialamatkan kepada kelompok mana yang menjadi sasaran pewartaan. Dalam konteks Injil hari ini, ragi atau pengajaran
atau cara hidup dari kelompok mana yang Yesus minta para murid untuk selalu bersikap hati-hati atau waspada. Yesus mengingatkan para muridnya untuk waspada terhadap ragi yang bisa saja diartikan sebagai pengajaran atau cara hidup dari orang Farisi yang disebut dengan ragi kemunafikan. Yesus melihat dalam diri orang Farisi ada ragi atau sifat kemunafikan yang perlu diwaspadai. Karena hidup orang Farisi yang nampak saleh dan bagus itu hanya untuk membungkus kemunafikan yang tersembunyi, di mana Yesus mau mengungkapkan kemunafikan orang Farisi dengan sebuah peribahasa yang sungguh hebat dan luar biasa, sebagaimana yang kita dengar. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Artinya, sehebat-hebatnya, sepandai-pandainya orang bersikap munafik dalam hidup, tapi suatu saat kemunafikan sikap itu dapat terungkap dengan sendirinya. Yesus kemudian mempertegas kemunafikan itu dengan berkata, "Karena apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan atau diumumkan dari atas atap rumah." Singkat kata, kemunafikan akan terbongkar dengan sendirinya. Maka Yesus mengajak para murid dan orang banyak yang mendengar pengajarannya, janganlah takut kepada mereka atau orang-orang Farisi, atau siapapun yang sering menampilkan sifat dan sikap yang nampaknya saleh, tetapi sesungguhnya hanya sebuah kemunafikan atau kepura-puraan belaka dengan maksud orang takut akan pengajarannya. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, dengan itu Yesus mengajak orang untuk tidak mengikuti cara hidup mereka, tetapi sebaliknya orang perlu memiliki sikap dan rasa takut kepada Tuhan Allah, karena Tuhan dapat membunuh badan dan serentak jiwa sekaligus. Sedangkan manusia hanya mampu membunuh badan, tapi tidak mampu berbuat apa-apa sesudahnya. Karena manusia tidak punya kuasa sedikitpun akan jiwa sesamanya atau keselamatan orang lain. Dan kebahagiaan hidup akhirat seseorang adalah dalam kuasa Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, jika burung pipit yang dijual 5 ekor 2 duit, tak satu pun dilupakan Allah, kehidupan burung pipit saja Tuhan perhatikan. Apalagi kita manusia yang adalah mahkota ciptaan Allah, akan jauh lebih berharga dari burung pipit. Kita akan sangat diperhatikan oleh Allah. Bahkan rambut kepala kita pun diperhitungkan oleh Allah. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, marilah dalam hidup ini sebagai orang Kristiani kita pertama-tama perlu membangun sikap tobat dalam diri dan hidup. Hendaklah kita jangan membangun sikap kepura-puraan dalam hidup kekristenan kita dengan kesalehan semu, di mana kesalehan kita hanya nampak dalam kesalehan ibadat lahiriah, tapi hati kita penuh kebencian, iri hati dan dengki, marah dan menyimpan dendam, tidak rela memaafkan dan mengampuni sesama. Atau menurut bahasa Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati dan perbuatan tanpa iman adalah hampa. Untuk itu selama masih bersiara dalam dunia, selama kita masih diberi waktu, hendaklah hidup kita diberhiaskan semangat rasa takut akan Tuhan dari waktu ke waktu, karena Tuhan mampu membunuh badan dan serentak melemparkan jiwa kita ke dalam neraka. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, berilah kami rasa takut akan Dikau dalam hidup dan karya kami, sehingga kami tidak dicampakkan ke dalam neraka sesudah hidup kami di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa dan mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai di perjalanan, segala rencana, usaha dan karya, studi dan belajar kita hari ini,
dan orang-orang yang bekerja bersama kita dan juga yang bekerja di rumah-rumah. Senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.